gaya ke kiri atau ke kanan, dia juga ini ya ikut bergetar. Nah, ini contoh simpelnya. Seberapa besarnya, lalu seberapa lama, dan apa sih dampaknya, cara mengukurnya itu bagaimana? Oke, kita lihat lebih dalam lagi. Oke, ini simulasi yang lebih mudahnya. Oke, sekarang kita coba untuk konekkan tadi ya, konsep-konsep tadi kita konekkan ke dalam, bahwa definisi tadi kita sudah bahas bahwa getaran itu adalah gerakan yang berulang pada lintasan yang sama. Nah, lintasan itu pasti ada kondisi juga kan, kondisinya titik seimbang. Karena kan kalau dilihat tadi setiap lintasan ada naik turunnya ya, ada naik turunnya, ada pola-pola riaknya begitu. Nah, setiap lintasan, setiap pola itu pasti ada kondisi seperti ini, ada titik seimbangnya. Nah, titik itu ada di mana, lalu gerakannya di mana, perulangannya di mana. Nah, itu nanti yang akan berkorelasi dengan amplitudo, lalu frekuensi, lalu ada periode. Nah, ini kita coba untuk definisikan juga ya. Lanjutannya adalah sebagai karakteristiknya. Oke. Nah, ada beberapa juga contohnya yang kemudian bisa di breakdown menjadi gerak harmonik sederhana dan gerak non harmonik. Oke, sampai di sini kita connect ya. Jadi getaran itu kata kuncinya adalah gerakan, sesuatu gerakan atau getaran yang berulang-ulang di lintasan yang sama dan punya titik seimbang. Ya. Karena kan pasti nanti akan diukur nih dengan karakteristik sekian seperti amplitudo, frekuensi, dan periode dan lain sebagainya ya. Ada beberapa hal yang nanti kita tambahkan. Oke, sampai di sini connect kan? Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada sebuah ilustrasi bahwa ada pola-pola tertentu dan gaya-gaya tertentu yang sebenarnya ada di sekitar kita, dan ini it's a common things gitu. Hal yang umum terjadi. Nah, penjelasannya seperti apa? Seperti ini. Kalau dilihat ya, ini kan berulang-ulang seperti ini saja terus karena konstan posisi. Tapi apakah benar konstan atau tidak? Apakah statik atau dinamik? Nah, kita coba gerakan bolak-balik osilasi dalam interval waktu. Tadi kan kita sudah dapat gerakan berulang-ulang, berarti kan kita harus konekkan dengan berulang-ulang itu hubungannya dengan apa? Ya dengan waktu, ada intervalnya ya. Interval tertentu. Lalu getaran itu juga berhubungan dengan gerak osilasi benda. Berarti kan ada pergerakan. Apakah dia berpindah atau diam saja? Nah, itu pasti juga ada hubungannya dengan gaya. Oke ya. Jadi ada beberapa hal yang bisa direlasikan. Ya, karena ini by nature, jadi secara natural ya kita perlu kenal faktor-faktor itu ya. Jadi kunci-kuncinya seperti itu, gerakan berulang, waktu, lintasan, titik seimbang, dan ada perpindahan ataupun gaya. Nah, oke ya. Nah, kalau perpindahan nanti berpindahnya seberapa jauhnya, jaraknya begitu ya. Lalu berpindahnya itu bisa juga sudutnya kita bisa cari tahu juga. Yes. Oke. Kemudian muncullah sebuah kesimpulan bahwa semua benda yang mempunyai massa dan elastisitas pasti mampu bergetar. Ya. Jadi hampir pasti bahwa kebanyakan media dan struktur rekayasa bahkan engineering akan mengalami getaran. Nah, sampai derajat tertentu, dan kemudian rancangannya biasanya memerlukan pertimbangan sifat osilasinya. Jadi ada beberapa faktor dalam sebuah objek ketika sebuah objek dirancang ya, supaya mendekati batas aman atau batas wajarnya, karena hampir pasti terjadi getaran. Nah, kita coba cari tahu nih untuk getarannya seberapa besar sih, seberapa lama gitu ya. Oke, next. Jadi ada beberapa lagi teori yang kita perlu review ya. Nah, ini getaran, saya bacakan bahwa getaran adalah gerak relatif dari posisi referensi berupa osilasi yang berlangsung bisa sekali atau berulang-ulang dalam suatu interval waktu tertentu, yang kemudian
menjadi sebuah kesimpulan bahwa oh ini ada periode atau bisa kita sebut sebagai periodiknya ya. Oke. Lalu getaran itu kan nggak tiba-tiba terjadi ya, pasti ada sebab dan akibatnya. Sebabnya apa, lalu akibatnya apa. Nah, kita coba cek nih kalimat berikutnya bahwa kuat dan lemahnya pergerakan benda, ya pergerakan benda itu dipengaruhi oleh jumlah energi yang diberikan. Jadi kita pasti bisa memberikan persamaan bahwa besar energi itu sama dengan kuat getaran yang akan terjadi. Hukum sebab akibat ya di sini ini juga terjadi. Lalu berikutnya bahwa interval waktu pada definisi getaran ini kemudian akan disebut dengan periode getaran. Ya, interval waktu. Jadi satu getaran itu dalam satu getaran itu butuh berapa lama ya. Tuh, jadi kita bisa sebut periode getaran. Oke, berikutnya adalah grafik atau profil getaran, kemudian dapat berupa gerak harmonik maupun non-harmonik. Oke, ini untuk membantu menggambarkan ya, apakah harmonik, apakah non-harmonik gitu. Oke, jadi dari beberapa hal ini, ya, jadi dari teori ini, kemudian kita simpulkan bahwa getaran itu bisa dinyatakan dengan fungsi perpindahan. Ya, lalu ada fungsi kecepatan dan fungsi percepatan getaran. Ya. Nah, kalau kita lihat nih, cek di sini, kita cek di sini ada beberapa ilustrasi. Nah, ini kan posisi 1, 2, dan 3. Ini ada beberapa pola-pola tertentu ya. Kalau teman-teman mahasiswa lihat, oh ada Pak Solewan. Oke. Kalau teman-teman lihat nih di sini, kira-kira getaran yang terjadi di sini itu besar atau kecil? Yang nomor 1, saya coba tanya deh. Halo? Kecil, Pak. Kecil ya. Oke. Kalau untuk waktunya ketika dia di bawah sampai ke atas ini butuh waktu pendek atau lama? Lama. Seperti Lama ya. Nah, oke, kemudian nomor 2 ini, apakah kita bisa sebut bahwa ini getarannya medium gitu, menengah gitu, bisa ya. Lalu yang ketiga, kita bisa juga menyebut bahwa di sini nomor 3 ini bentuk getarannya, oh ini besar sekali ya. Oke, nah nanti dari bentuk atau pola-pola ini kita bisa mencari tahu kok, besar kecil itu seperti apa ya, intensitasnya itu seperti apa. Nah, nanti kalau misalkan disimulasikan lebih jauh, kita cari tahu untuk XY-nya ya. Kita coba untuk gambarkan, kita bisa dapat hal-hal ini. Besarnya seberapa, jaraknya seberapa, ini ya. Jaraknya, lalu lambdanya nanti ya, banyak sekali. Ada contoh sederhana di sini. Yang pertama, saya punya adik-adik nih berayun. Adik-adik berayun. Kalau kita buatkan titik lokasinya itu ada A, ada B, dan ada C. Oke, dari A, B, dan C ini menjadi sebuah pola. Ya, saya berulang kali ya menyebut bahwa ini pola. Jadi kalau pola itu ya hanya gitu-gitu. Modelnya hanya itu saja. Tapi kita perlu tahu pola itu apakah statis atau dinamis, kita perlu cari tahu. Oke. Nah, dari pola ini kita bisa cek bahwa satu kali getaran juga bisa dihitung titik mulainya dengan titik B atau C. Kenapa gitu, Pak? Nah, ini B ke C dulu misalkan. Habis itu balik ke B lagi, habis itu ke A, setelah itu ke B lagi. Nah, kita bisa simpulkan ini satu kali getaran ya. Kalau dari A misalkan A, B, C, B, A ya. Nah, ini sudah jadi satu kali. Jadi sebuah siklus ya. Siklus dari titik A kembali ke A. Itu sudah kita jadikan sebagai satu getaran. Oke. Nah, tinggal dihitung nih berapa lama sih proses dia berayunnya dari titik A ke C ini berapa lama. Lalu jumlahnya dia berayun itu ada berapa gitu ya. Oke, contoh sederhana berikutnya. Jadi di sini ada contoh pegas. Ya, simpelnya tanpa kita anggap tanpa beban deh. Tanpa beban ya yang di sini ya.
tanpa beban dengan pola gerakan itu A, B, A, C, A, B. Nih, B, A, lalu ke C, lalu ke A, B. Sudah komplit ya, memenuhi hukum satu getaran. Oke. Kalau kita lihat juga di sini satu getaran juga bisa dihitung titik mulainya dengan titik A atau C. Jadi kalau mulai dari A ke B dulu misalkan A, B, A, C, A. Dan seterusnya ya. Mau dimulai dari mana sih? Ya. Nah kalau kita coba cek di bawah ini ada beberapa contoh juga. Yang pertama ini kondisi statis ya. Kalau yang di sini kondisi ada redaman. Nah, oke, ada posisi dampingnya atau dampernya. Jadi ngerem berkurang. Polanya ini akan meredam gitu ya. Nah, oke, next kita bahas satu-satu. Tadi kan kita sudah membahas untuk pengertiannya. Nah, sekarang kita masuk ke karakteristiknya. Yang pertama, karakteristik yang perlu kita tahu itu bahwa getaran itu punya amplitudo. Nah, amplitudo itu apa? Kuncinya amplitudo itu simpangan yang menyimpang, pokoknya yang terjauh dari titik keseimbangan ya. Terus amplitudo bisa dikatakan jarak terjauh. Nah, ini tadi kita sudah sampaikan juga ya, bahwa amplitudo itu merupakan jarak terjauh dari mana? Dari titik keseimbangan. Nah, diulang lagi kan di sini ya. Sama saja. Jadi apapun kalimatnya ya, penjelasannya sama bahwa amplitudo itu simpangan. Nah, simpangan dari mana? Simpangannya dari titik keseimbangan. Oke, sekarang kita coba gambarkan ini. Simpangan itu yang mana sih? Ini loh, yang simpangan itu yang di atas loh. Kalau tadi kita punya beberapa simulasi ya, gambar pemanis tadi. Ada 3 kan, yang lemah, yang medium, sama yang kuatnya tadi. Nah, kita cek nih simpangannya mau sampai seberapa. Lah, simpangan itu yang ke atas. Jadi posisi yang ini. Nah, ini bisa nggak ya satu? Nah, ini simpangan ya. Simpangan posisi di sini, selalu di atas. Simpangan bawahnya juga sama. Oke. Nah, ini menyimpang. Jadi kondisi ini, jarak ini ke sini tuh berapa sih? Yes. Jarak ini ke sini berapa? Ini simpangan ini juga sama, ya. Ini simpang. Jadi kalau menyimpang itu posisinya dia larinya kemana? Larinya ke atas, ke bawah, itu sudah pasti. Hanya saja berapa besar, ya. Nah, berapa besar simpangannya itu. Oke. Next, titik keseimbangan untuk amplitudo BA dan BC. Jadi ini kita punya simulasi lagi bahwa titik keseimbangan B dengan amplitudonya BA dan BC. Ini ya. Kalau saya punya bandul, keseimbangannya di sini, saya anggap berarti amplitudonya di mana? Nih, di sini ya, seret, dan seret. Nah, ini kita bisa berikan dimensi. Ya. Oke. Nah, kalau yang untuk contoh yang pegas, itu bagaimana, Pak? Sama saja ya. Misalkan titik keseimbangannya A, ini seimbangnya. Amplitudonya di AB dan AC. Yes, ini kita bisa cek amplitudonya. Oke ya. Itu ya, itu amplitudo atau simpangan. Pokoknya yang menyimpang itu yang kita bisa sebut sebagai amplitudo. Nah, kayak misalkan gampangnya gini deh, teman-teman punya soundwoofer atau pengeras suara. Semakin volumenya digedekan, berarti kan ada pengeras suara itu kan juga amplifier. Berarti kan pengeras, amplifier berarti kan keras ya. Oke? Semakin keras, semakin tinggi, semakin jauh, semakin kencang gitu. Itu kita bisa sebut sebagai amplitudo. Nah, ada definisinya juga amplifier kalau untuk suara. Jadi semakin kencang tuh. Oke? Connect ya sampai di sini ya untuk amplitudo. Oke, berikutnya frekuensi getaran. Bentar. Oke, frekuensi getaran itu kita bisa sebutkan bahwa banyaknya jumlah getaran dalam 1 detik. Ya, jadi dalam 1 detik itu ada berapa getaran? Bisa sekali, bisa 2 kali, bisa 3 kali, bisa ratusan ya. Nah, lalu satuannya ini hertz. Frekuensi. Jadi jumlah getaran ini loh, jumlah. Kan tadi satu ini, seret ini dianggap 1 getaran. Nah, sekarang ada berapa banyak ini sih? Ada berapa banyak pola itu dalam 1 detik. Oke? Begitu ya. Nah, notasinya F. Yes, sampai di sini connect ya. Jadi
jangan kita bingungkan lagi antara frekuensi dengan periode nantinya. Karena frekuensi itu banyaknya jumlah getaran dalam 1 detik. Jadi kan kita punya konsep tadi, saya ulang lagi, bahwa satu getaran itu terjadi satu pola utuh begini. Nah, frekuensi ini kalau dalam 1 detik itu ada berapa begini ya, ada berapa pola. Oke, yes, connect toh. Oke, gitu ya. Nah, jumlah getaran itu bisa disimbolkan dengan N saja sudah cukup, atau number ya. N number, F frekuensi, T time gitu. F, jadi kita punya rumus nantinya F sama dengan N per T. Oke. Nah, kita coba nanti ada beberapa contoh yang kita bisa simulasikan. Oke, berikutnya setelah kita kenalan dengan frekuensi, kita kenalan juga sama yang namanya periode. Ini juga karakteristik dari getaran itu tadi ya. Nah, kalau periode ini waktu yang dibutuhkan untuk melakukan 1 kali getaran. Ya. Nah, kalau tadi frekuensi kan dalam 1 detik itu ada berapa pola. Nah, kalau periode ini 1 getaran itu dia butuh waktu berapa lama? Apakah benar 1 detik? Apakah bisa lebih atau bisa kurang begitu? Nah, kita bisa cari tahu dengan periode. Oke, notasinya itu T, dan notasi frekuensi kita ulang lagi F. Yes, jadi kalau misalkan dibuatkan rumusnya sebagai pendekatan ya, itu kita bisa punya T itu sama dengan 1/F. Dan kebalikannya, F itu 1/T. Oke, periode itu satuannya second ya. Lupa apakah selalu second ya? Ya dibuat second saja ya. Oke, N jumlah getaran seperti tadi, T itu juga time untuk waktu dengan satuannya second, sedangkan F itu frekuensi hertz ya. Oke, relasi antara periode dan frekuensi ini tadi kita sudah sebutkan ya, kita sudah diskusikan bahwa kebalikannya saja, makanya kita tahu di sini periode merupakan kebalikan dari frekuensi dan sebaliknya. Jadi kalau teman-teman punya frekuensi ya, kebalikannya frekuensi itu ya periode. Alright. Nah, saya punya contoh di sini bahwa kita tahu bahwa bandul digetarkan selama 1 menit menghasilkan 40 getaran. Nah, sekarang tentukan periodenya. Oke. Nah, kita coba dulu bahwa diketahui T waktunya itu 1 menit. Yes, nih 1 menit nih. Ya, 1 menit dikonversi jadi 60 second. Lalu kita punya juga N-nya 40 getaran. Oke, sekarang pertanyaannya adalah periodenya. Periodenya berapa? Oke, dari sini kita punya hasilnya ya. Langsung saja bahwa T dengan rumus yang tadi kita sudah tahu, T itu T per N. Atau T 60 ya, dibagi 40. Kita punya T-nya itu 1,5. Jadi sebuah bandul mempunyai nilai periode 1,5. Oke. Baik, next kita punya juga contohnya ini. Contoh kedua, bahwa dalam 1 second, 1 detik itu lintasan yang ditempuh beban pada gambar 1 ada 2, 1, 3, 1, 2, 1, 3. Berarti 2, 1, 3, 1, 2, 1, 3. Oke, saya ulang lagi. 2, 1, 3, 1, 2, terus 1, 3. Berapa getaran di sini yang terjadi kira-kira? Halo? Halo? Oke. Pertanyaannya di sini berapakah frekuensi dan periode getaran tersebut? Nah, kita coba konekkan ya. Tadi berapa getaran sih yang terjadi, Pak? Nah, ini. Ada penyelesaiannya bahwa jumlah getaran yang terjadi itu 1,5. Loh, kenapa Pak kok 1,5? Kita coba lihat nih. Kalau bolak-balik, ini ya, bolak-balik, seret. Nah, ini 1. Nah, ini kan cuma setengah, seret, setengah ya.
1,5 0,5. Makanya dianggap ini 1,5. Oke, sampai di sini ya. Nah, sekarang kita coba cari tahu nih, waktu untuk menempuh 1,5 getaran itu kan tadi disebutkan 1 second, bahwa 1 second, yes. Jadi secara tidak langsung kita tahu dong bahwa jumlah getarannya sudah pasti ini ya 1,5 getaran, dan waktunya juga sudah disebutkan di sini bahwa 1 second. Dan kita coba cari tahu nih frekuensinya berapa sih? Nah, F-nya itu 1,5 getaran, ya. Karena jumlah getaran tadi kan F-nya, ya, dalam 1 second itu ada berapa getaran sih? Nah, kan secara manual kasat mata kita bisa tahu 1,5 getaran atau 1,5 Hz, ya, 1,5 getaran per second atau 1,5 Hz. Lalu pertanyaan kedua, periode getaran. Periodenya itu 1/F, atau kita bisa langsung ketahui bahwa 1/1/2 0,67. Jadi waktu yang diperlukan untuk 1 getaran penuh adalah 0,67. Nah, kebetulan kan 1 getaran itu 1 second, 1,5 getaran itu kan 1 second. Berarti terbukti ya bahwa periode itu dia adalah waktu yang diperlukan untuk 1 getaran penuh. Jadi bukan tentang waktunya ya, tapi bahwa di dalam satu waktu itu ada berapa getaran sih gitu. Oke. Nah, sekarang contoh yang ketiga nih. Dalam 1 second lintasan yang ditempuh beban ini kan sama. Oh, saya kira ini sama ya tadi ya. Oke. Contoh yang berikutnya, penggaris melakukan getaran dengan pola A, B, C. Waktunya itu 0,2 detik. Jadi kita punya T dan kita punya jarak. Ya, mana? AC. Yes. Nah, sekarang pertanyaannya adalah amplitudonya. Ini amplitude, frekuensi, dan periode. Mungkin ada yang bisa membantu untuk menjawab amplitudenya berapa? Saya tuliskan di sini deh. A, M, sampai B, terus C. Ya, ada proses ya. Sorry. Di sini saya gambarkan dulu deh. Silakan kalau yang udah ketemu. C, ini jaraknya berarti 3 cm. Yes, bener ya. A ke C itu 3. Nah, jaraknya itu 3 cm. Jadi kita punya pola A, B, C itu hanya terjadi setengah ya. Oke, berarti pola ini kita bisa sebut sebagai N. Bener nggak? Nah, berarti T-nya berapa? Kita punya T-nya tadi kan 0,2. Yes, 0,2 detik atau S second ya. Lalu kita punya jarak A ke C-nya itu 3 cm. Nah, sekarang kita mau cari amplitudo. Amplitudenya berapa sih? Ada yang sudah ketemu? Silakan. Halo? 1,5 cm, Pak. Ya. A sama dengan 1,5 cm. Loh, kok bisa Pak amplitudo? Tadi kan kita sudah sedikit banyak tahu ya, ada beberapa pola dan karakteristiknya. Tadi kan amplitudo berarti kan yang paling jauh, simpangan yang paling jauh itu berapa? Kan ini dijelaskan di sini ada jarak, tapi kan jarak antara titik terjauh dengan titik terjauh. Kebetulan kan A ke C. Nah, amplitudo kan dari titik seimbang, bukan yang jauh sama yang jauh ya. Titik seimbang berarti kan 3 dibagi 2, separuhnya ya, 1 setengah. Nah, sekarang saya mau tanya lagi nih, untuk F-nya nih frekuensi sabaraha ya, berapa frekuensinya? 2,5. 2,5 Hz. Oke ya, rumusnya apa? Rumusnya pakai N per T, gampang aja. Oke, lalu kita punya yang C, periode. Periode dalam 1 detik itu ada berapa getaran? Kira-kira berapa hasilnya? 0,4. 0,4. Oke, saya pakainya 1/F ya.
1/5/2 sama dengan 2/5 atau 0,4 second. Alright, untuk yang simplified di sini ngerti ya? Kita masih connect ya? Oke, next. Kita paling enggak sudah berhasil menyelesaikan satu dulu. Oke, berikutnya kita pindah ke gerak harmonik sederhana. Di sini ada beberapa catatan yang saya mau tambahkan di luar ini ya, di luar apa? Di luar PPT. Nah, oke. Teorinya begini. Gerak harmonik sederhana itu terjadi ketika sebuah benda bergerak ya ke sana kemari kayak tadi yang boneka tadi atau maju mundur ya ke sana kemari atau maju mundur selama sepanjang garis yang sama. Prinsipnya sama. Oke, sama seperti getaran pada umumnya. Oke. Selama benda bergerak dengan jarak mau maju mundur atau kiri kanan ya, selama posisinya ada lintasannya itu kita bisa namakan gerak harmonik. Oke. Kemudian ada pertanyaan nih, loh Pak, yang bandel tadi terus boneka tadi apakah juga sudah menunjukkan sebagai gerakan harmonik, Pak? Ya, bisa. Oke, karena dia bergerak ke sana kemari ya. Geleng-geleng. Oke. Contoh di sini mungkin kita pernah melihat pendulum berayun ya. Di sepanjang jalur yang sama untuk contohnya. Gerakan maju mundur ini juga bisa disebut osilasi. Bahasa Inggrisnya oscillation. Oke. Ini ilustrasinya ya. Bahwa di sini juga melakukan GHS atau gerak harmoni sederhana. Singkatannya adalah gerak harmoni GHS ya. Oke. Ini tadi kita sudah ya. Dalam gerak harmonik sederhana itu juga ada posisi ya. Posisi apa? Posisi keseimbangan yang stabil di bawah pengaruh gaya pemulihan yang sebanding dengan perpindahannya. Jadi kalau kita lihat di sini ini dia kan naik turun. Berarti kan dia ada gaya naik ya, naik dan turun. Nah, ketika dia di bawah gaya pemulihnya di sini ya gaya naiknya. Ketika dia naik gaya pemulihnya ya gaya turunnya. Jadi kayak kontradiksinya ya. Nah, kita bisa sebut ini gaya pemulihan yang nanti akan menjadikan kita mengerti bahwa posisi kesetimbangan itu perlu dipertimbangkan dalam gerak harmonik meskipun sederhana. Oke, diingat-ingat ya, ada gaya pemulih dalam gerak harmonik, ada gaya pemulih. Jadi kalau tadi kita kan nggak bahas untuk gaya pemulih, kita mulai masuk ke ininya, konekkan ke gaya pemulih, karena nanti akan menghitung ini ya, perpindahan. Oke. Ini getaran yang pertama, lalu kita bahas tentang gerak harmonik yang sederhana. Di sini ya kita bisa cek bahwa ada X-nya. Nah, X-nya di sini kan konstan. Dia nggak berpindah ya. Yang berpindah kan bendanya ini ya, ketika ada gaya. Nah, X-nya ini untuk jaraknya. Lalu V-nya ini untuk kecepatan ya. V-nya ini untuk kecepatan. Oke. V-nya untuk kecepatan. Oh. Oke, sebentar. Oh, halo? Kontennya kelihatan nggak? Halo? Ada ini nggak? Lihat, Pak. Terlihat ya? Oke. Ada problem nggak? Terlihat semua toh? Oke, tadi sampai mana ya? Ini X ini untuk jarak. Jadi ketika dia posisi nggak ada gaya, tidak gerak, posisi dia langsung berpindah. Jadi mau X-nya ke kanan atau ke kiri, ya plus minus itu juga ada kecepatannya. Lalu ada percepatan.
Oke, mohon diingat juga, dimasukkan atau di save as di pikiran ya, bahwa setiap perpindahan itu kan punya jarak. Nah, setiap jarak dia berpindahnya itu kan pasti butuh kecepatan ya. Pindah dari A ke B itu butuh kecepatan berapa sih? Lalu percepatannya juga ya. Oke, coba saya reset dulu. Ada yang kelihatan ya? Bentar. Oke. Ada yang nggak kelihatan? Mungkin dari konten-konten saya. Jelas ya? Atau ada problem? Coba saya ini. Saya ini lagi. Oke. Ini kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Oke, saya ulang lagi deh. Nah, sudah masuk? Oke, baik. Oke. Oke. Oh, saya ada yang ini, ada yang nge-freeze begitu tampilannya. Oke, saya coba. Baik, tadi sampai mana? Saya lupa. Tadi sampai mana ya? Oke, ini diingat-ingat ya. Apapun itu yang berpindah, dia pasti punya jarak. Oke, kalau sudah punya jarak, berarti kan harus kita tahu kecepatannya. Kalau mau pindah dari A ke B gitu, dari titik 1 ke titik 2 itu kita punya kecepatan ya. Setelah kecepatan mau berpindah seberapa cepat gitu. Dalam berpindahnya itu seberapa cepat sih? Yes. Nah, itu ada percepatan. Nah, fungsi-fungsi ini yang perlu kita ketahui. Oke, yang perlu kita pertimbangkan kita ketahui. Oke, dalam gerak GHS itu jika percepatan benda tersebut berbanding lurus dan arahnya berlawanan dengan simpangan, oke, itu akan terjadi gerakan. Oke. Next, contoh gerak harmonis sederhana. Tadi ada beberapa ya. Kita udah lihat beberapa. Yang pertama itu bisa pendulum, bisa ayunan, bisa sok pegas mobil. Nih ya, sok pegas mobil ya kan bisa ke atas ke kiri. Dia juga ada torsinya ke kiri ke kanan ke segala arah ya. Oke, lalu berikutnya alat musik nih, gitar misalkan dipetik, lalu ada bungee jumping ya. Ini kasihan sekali langsung nyemplung ke bawah. Oke. Jadi bungee jumping dia posisi kan harus mantul ya, harus mantul lagi ke atas ya. Lalu ada proses pendengaran ya, proses pendengaran dia bergetar. Nah, lalu ada anak kecil ini kok nggak gerak sih? Sebenarnya gerak ya. Nah ini cradle atau ini ya, ayunan ini atau cradle. Oke, ini contoh gerak harmonik sederhana. Oke, berikutnya kita coba lihat secara matematisnya ya, sifatnya itu bagaimana sih. Nature tadi kalau dituliskan atau disimbolisasikan itu akan seperti apa? Oke, ketika massa di ujung pegas ditarik dengan gaya, kita contohnya ini aja ya. Ketika massa, ini ada massa nih. Ada massa atau di sini ada massa juga nih. Nah, di ujung pegas ditarik dengan gaya, maka kita bisa punya persamaan seperti ini. F sama dengan Kx, sedangkan K itu sama dengan konstanta pegas. Nah, ini ya, dia gas itu punya konstanta, mau diameternya berapapun, panjangnya berapapun ya, materialnya apapun, ya kita bisa sebut sebagai konstanta pegas. Oke. Nah, lalu berikutnya bahwa akan ada gaya pulih, restoring force. Ya. Karena kan gerak harmonik sederhana, apapun itu selama yang sifatnya bergetar pasti ada waktu. Nah, di dalam waktu itu pasti ada pengurangan atau bisa ini ya, atau bisa dilebihkan begitu. Nah, posisi apapun itu kita bisa sebut sebagai gaya pulih atau restoring force. Nah, kemudian kita bisa punya persamaan seperti ini, F sama dengan Kx. Loh, kenapa begitu, Pak? Ya karena kan seperti tadi, ketika dia ke bawah, gaya pulihnya akan ke atas dan akan selalu seperti itu. Kontradiksi ya. Oke. Connect ya sampai di sini. Jadi kalau dilihat disimulasikan dari gambar ini,
Dari gambar ini yang saya punya ini, maaf, coretan saya jelek sekali. Semoga jelas ya. Oke, ya ini thread. Nah, itu kalau kita lihat ini loh jadinya. Yes, tapi ini pegas yang ke bawah. Kalau ini yang pegas yang kiri kanan. Nanti kita bisa lihat bahwa ada beberapa hal yang berbeda. Ya, ada hal yang berbeda. Yang ke kanan ke kiri, yang ke atas ke bawah ini ada beberapa yang berbeda. Oke, ada sebelum kita masuk ke sini ke sifat sinusoidal dari getaran ini ya. Nah, saya mau tambahkan. Nah, ini mana ya? Nah, kita coba untuk lihat dulu ya. Untuk ilustrasinya, kenapa sih kok jadi sinusoidal? Nah, ini kita kenalan dulu yang gampang. Nah, oke, jadi ada ilustrasi. Aduh, tulisan saya jelek ya. Ilustrasi. Saya punya gambar, nah, ini pair misalkan. Nah, oke. Nah, terus ini pair juga. Ini proses ya. Jadi kayak, nah ini thread saya pindahkan. Ini kondisi 1, kondisi 2, lalu ini yang kondisi 3. Thread. Panjang sekali. Nah, sampai melar ya. Nah, jarak ini thread. Ya. Halo, muncul nggak? Halo. Suara saya masuk nggak? Masuk, Pak. Masuk, Pak. Ini nge-freeze ya. Duh, nge-freeze. Komputer saya nge-freeze. Bentar. Duh, nge-freeze. Sebentar ya. Wah, komputer saya nge-freeze malah. Waduh. Oke, saya ini dulu, saya reset dulu nge-freeze ya. Ya, aduh. Saya reset dulu ya. Halo, halo. Sudah muncul? Belum? Halo. Belum, Pak. Belum. Oke. Nah, saya munculin lagi deh. Oke, maaf ya. Nge-freeze nggak tahu kenapa.
Oke, kita lanjut lagi ya. Sebelum kita masuk ke sifat sinusoidal dari getaran, kenapa sih kok ada sinusoidal gitu? Kita cek dulu nih. Kita cek dulu ininya. Jadi ada ilustrasi ya. Jadi saya punya kondisi ini pairnya sebelum ya, ini sebelum ini dalam proses. Nah, sorry. Ini sebelum, lalu ini yang sesudahnya ya. Panjang sekali ngeng. Nah, ini sampai segini. Oke, nah ini sebelum, ini dalam proses, lalu sesudahnya. Tapi ini posisi konstan ya, tidak terjadi apa-apa, tapi ini posisi yang kedua ini ketika sudah saya berikan ini ya gaya ya. Nah, ini posisi titik terjauh dari si pegas ini sampai berapa sih? Nah, kita ukurnya dari sini. Saya bikin garis imajiner ya. Nah, kan ini posisi dia tadi ada jarak nih. Ketika posisi konstan, saya tarik. Nah, ini ada jarak nih. Nah, lalu kita bisa tahu dong ini jaraknya berapa. Kita kasih nama aja delta Y. Mau delta Y, delta X atau apapun ya. Saya kasih nama delta Y aja. Oke, nah gaya yang ke bawah yang tadi saya berikan ya itu W sama dengan M kali G. Oke, nah ada gaya pemulih yang ke atas juga itu bisa disebutkan sebagai F. Jadi sudah pasti F sama dengan W, benar nggak? Kita tahu dong F sama dengan W ya, karena kan yang turun sama dengan yang ke atas. Oke, nah kita cek juga di sini. Kan ini posisi ketika diberikan ini ya, apa namanya, gaya ya ke bawah ya. Ya, kita anggap ini seimbang saja. Ya, kita anggap di sini seimbang. Lalu di sini ada simpangannya. Simpangannya bisa jadi plus Y, di sini bisa jadi minus Y. Oke, jadi kita punya nih simpangan. Oke, simpangan ini jarak simpangan. Simpangan tadi apa? Amplitudo. Yes. Nah, ini juga sama posisi kan tadi ada W ya. W, tapi kemudian kalau sudah posisi di bawah ya jadinya F ya. Oke. Nah, sekarang kita coba breakdown nih. F itu isinya apa sih, Pak? F itu isinya K dikali delta Y. Kenapa K? K itu kan konstanta pegas ya. K itu kan konstanta pegas. Nah, delta Y-nya ini jaraknya. Jadi kita mau cari tahu nih F-nya itu dari mana? Dari F-nya itu yang ke apa namanya, ke atas atau ke bawahnya ya. Kemudian kita cari tahu jaraknya. Yes. Kita mau cari tahu jaraknya. Nah, kemudian kita bisa punya juga W ini kan M kali G. M kali G. Ya. Oke. Untuk ilustrasi ini kita connect ya. Jadi supaya nanti nggak terjadi kebingungan bahwa kenapa sih kok ada F, ada W, ada K, ada delta Y, ada X, ada ini ya. Oke, sampai di sini kita masih connect toh. Oke, kita coba pindah lagi. Lanjut di sini aja ya. Nah, kita lanjut di sini aja. Sekarang kita bahas mengenai rumusnya nih. Nah, rumus atau formula ya. Oke, jadi dari sini kita bisa tahu bahwa simpangan itu sama dengan Y. Satuannya apa? Simpangan itu kan meter ya. Jadi kita taruh simpangan itu meter ya. Lalu ada juga yang kita perlu tahu bahwa kita punya simpangan yang dirumuskan sebagai Y ya. Lalu kita juga perlu tahu juga bahwa ada beberapa ilustrasi yang lain supaya kita bisa masuk lebih dalam ya. Kita pakai pegas saja. Gas ya. Itu bisa seri
ya. Nanti susunannya seperti apa sih? Lalu bisa paralel. Ya. Kalau saya buat seri nanti rumusnya seperti apa? Kita coba cek. Oke, kita coba berikan ini. Nah, K1, K2. Oke. K itu tadi kita sudah tahu ya, K sama dengan konstanta gas. Karena bendanya pegas. Satuannya itu Newton per meter. Oke, nah kalau di paralel kita bisa punya bentuk yang berikutnya seperti ini. Misalkan ini. Lihat, ini langsung dikasih beban. Yes, ini juga sama K1, ini K2. Oke, kalau rumusnya bagaimana Pak? Nih rumusnya, saya coba ini. Kita breakdown dulu ya, satu-satu. Kalau seri itu seperti ini. 1 per K total. K seri itu aja deh. Sama dengan 1/K1 plus 1/K2. Oke, jadi ini ditambah ini. Loh, Pak, kenapa sih kok dibuat kenapa nggak ditotalkan saja? Ya nggak bisa, kan bisa terjadi, ada kemungkinan bahwa kalau saya gerakkan pegas ini ke bawah, ini bisa merenggangnya lebih panjang, ini juga bisa jadi lebih pendek atau kontradiksi ya. Kan belum tentu. Nah, makanya supaya kita bisa mencari pendekatannya, kita bikin perbandingannya seperti ini ya. Jadi totalnya nanti 1/K1, 1/K2. Oke, nah kalau yang untuk paralel nih, saya bisa bikin paralel. Jadi K1 plus K2. Oke, ini sederhananya ya. Sederhananya seperti ini, supaya nanti kita bisa cek ada apa sih dalam pegas ini, getarannya bagaimana. Oke, next. Oke, ini. Nah, jika ada beban, kondisi jika ada beban, berarti F sama dengan K dikali delta Y. Atau X ya, tadi X atau Y anything lah ya. Saya pakai X saja, gantian supaya enggak supaya bervariasi. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa X ini ya, X ini kan pertambahan panjang. Ya, sudah dijelaskan bahwa X ini pertambahan panjang. Berarti jumlahnya ya disimbolkan dengan delta X. Oke. Nah, kita juga tahu bahwa W ini kan tadi M kali G, massa kali gravitasi ya. Jelas ya. Nah, sekarang kita bisa cari lebih dalam lagi nih. Oke, nih, misalkan saya buatkan tabel ya. Seri dan paralel. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu dijadikan catatan bahwa ini delta X totalnya ya, pertambahan panjangnya semuanya itu nanti itu kita bisa dapatkan dengan delta X1 plus delta X2. Yes. Oke, nah kalau paralel itu bagaimana? Delta X total untuk paralel itu kita anggap bahwa delta X1 ditambah sama dengan delta X2. Oke, kenapa kok bisa begitu Pak? Kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini. Ada logika yang perlu kita save as di kepala. Seri, kenapa sih delta X1 plus delta X2? Kan tadi sudah didiskusikan bahwa kalau misalkan ini ditarik ke bawah, ya, ini saya tarik ke bawah, ini kan belum tentu regangannya sama antara yang pair 1 dengan pair 2 ini kan belum tentu sama. Nah, kalau begitu makanya dianggap saja ya udah diiniin apa namanya untuk delta X totalnya langsung dijumlahkan saja ya. Lalu yang paralel karena kan di sini dengan di sini kan sama ya. Berarti
Untuk deltanya berarti dibuat sama dengan. Berarti kalau di sini berubah, di sini pasti berubah. Connect ya, di sini kita connect nggak? Ngerti ya? Kenapa sih kok ini deltanya, jumlahnya ini peregangan ini ya, ini kok bisa berbeda-beda ya antara seri dan paralel. Oke, lalu ada beberapa hal juga yang kita mau tambahkan nih. Pertama itu nih. Nah, kalau kita sudah tahu untuk perubahan jaraknya, ya deltanya, delta x-nya atau y-nya, kemudian kita bisa cari tahu gaya. Kalau gaya itu F total ya sama dengan F1 sama dengan F2. Ini untuk seri ya. Kalau untuk paralel bagaimana Pak? F total gini. F1 plus F2. Nah, penjelasannya bagaimana? Oke, ini kan ada gaya nih kalau di seri. Berarti kan gayanya lurus saja linear ya. Tarik ke bawah langsung dapat begitu. Dianggap sama, bukan totalnya ya. Tapi kalau untuk yang paralel, ini perlu ditambahkan karena misalkan saya tarik masanya ini ke bawah. Ini antara kiri dan kanan, antara K1 dan K2, ini belum tentu sama loh ya. Karena ada beberapa hal yang perlu kita tahu kayak tadi ya. Oke, di sini connect ya. Nah, oke. Terus kita coba dulu supaya nanti bisa masuk yang lebih jauh. Saya punya contoh soal deh. Kita kerjakan bareng-bareng ya. Kita kerjakan bareng-bareng. Ini ilustrasinya, kita coba bareng-bareng. Ini saya punya catatannya begini. Nah, oke. Nih, contoh soal. Oke, nah ini saya punya pir atau bekas. Oke, ini saya punya 2. Ya, ini saya punya 1. Dan ini saya punya 1. Saya gabungkan, lalu saya berikan beban massa. Ya, nah ini saya punya misalkan 20 Newton meter. Ya, Newton per meter untuk K1. K1, K2, ini misalkan K3, ini K4. K2-nya berapa? Nah, 5 aja deh. 5 Newton per meter. K3-nya berapa? 4 Newton per meter. Ini berapa K4-nya? 2. Nah, dengan kondisi dinamis seperti ini, kita mau lihat ya. Kita mau lihat. Oke, saya buatkan teks. Jika susunan pegas digantung beban 2 cm, beban M, tambahan panjang pegas sama dengan 2 cm. Jadi deltanya kita udah punya ya. Nah, sekarang kita mau tahu nih untuk M dan gaya yang bekerja pada pegas. Oke, kita mau cari tahu ini. Oke, kita riset lagi ya, bahwa ada contoh soal ini, ada yang seri, ada yang paralel. 20, 5, K3-nya 4, dan K4-nya 2. Ngitungnya gimana sih? Ngitungnya kita langsung saja ya. Coba cari tahu di sini bahwa yang pertama nih 1 per K12 ya. 1, 2, kita hitung ini dulu. Kita hitungnya ini dulu. Kita hitung ini dulu. Ya. Sama dengan 1 per K1 plus 1 per K2.
Oke, lalu kita punya lagi K12 sama dengan 1/20 plus 1/5 ya. Hasilnya itu 5/20. Benar nggak? Correct me if I'm wrong ya. Nah, oke, jadi K12 kan ini perbandingan nih. Nah, sekarang kita punya hasilnya K12 sama dengan berapa? 4 Newton per meter. Oke, nah sekarang kita coba cari tahu yang berikutnya, bahwa ada yang kedua. Kan kita sudah tahu ini, kita cari tahu lagi KP. KP untuk totalnya ya, K12 plus K3 plus K4 sama dengan berapa? Kita sudah punya 4, lalu plus K3 itu 4, plus K4-nya itu 2. Totalnya berapa? 10 Newton per meter. Yes, nah sekarang kita mau cari tahu nih gaya yang bekerja. Ya, kita mau cari tahu gaya yang bekerja pada pegas itu berapa. Nah, oke, bisa cari tahu. Oke, ini ya gaya yang bekerja pada pegas, kita tulis di sini saja. Nah, saya F karena gaya kan F ya, pegas. Sama dengan K kali delta X sama dengan berapa tadi? 10 kali 10 pangkat 0 10 pangkat min 2. Kenapa begitu kan? Satuannya dimeterkan ya. Ini kan meter ya. Jadi dimeterkan, saya anggap 10 pangkat minus 2. Oke, 10 dikali 0,02 meter sama dengan berapa? 0,2 Newton. Oke, lah sekarang kita mau cari tahu M-nya. Gayanya sudah, sekarang kita mau cari tahu nih. Beratnya berapa sih? Ini kan nggak tahu ya. Beratnya berapa? Beratnya ini kita bisa cari tahu dengan cara W ya sama dengan M kali G. Benar nggak? Nah, kita sudah punya F kan sama dengan W. F sama dengan W. Oke ya, F sama dengan W. W sama dengan M kali G. Ya udah dimasukkan aja ya. 0,2 sama dengan M kali 10. M-nya sama dengan berapa? 0,02 kilogram. Itu ya. Oke. Oke, saya kira ini sudah ngerti ya. Baik, lalu berikutnya adalah kita mau membahas yang tadi nih, untuk formulasinya ya. Kenapa sih kok bisa sinusoidal gitu? Nah, ini sudah kita coba pindahkan ke sini aja deh. Nah, kenapa sih bisa sinusoidal? Nah, ini ya. Saya ulang lagi simpangan. Jadi ada korelasinya yang kita perlu tahu. Simpangan itu Y, ya, satuannya meter. Oke. Nah, kita punya rumusnya, tinggal dimasukkan saja. A sin dengan WT, omega T ya, di plus, saya hapus dulu. Nah, ini A sin apa tadi? Omega T ya plus theta 0. Nah, kenapa ada theta 0? Ini kalau misalkan ada sudut simpangan sudut gerakannya ya, itu kita bisa berikan. Tapi kalau tidak ada ya nggak usah ya. Tapi untuk rumus kita tetap perlu berikan. Oke. Baik. Nah, saya tulis lagi rumus-rumus berikutnya untuk memudahkan kita ya. Misalkan nanti mau menghitung. Nih, ada juga A sama dengan amplitudo. Amplitudo ya. Dengan omega itu kan kecepatan sudut. Ya.
satuannya apa? Radian per second. Oke, lalu T itu waktu. Ya, dengan satuannya second. Ya. Oke, berikutnya tadi ada omega T, kita sebutkan juga sudut fase ya. Sudut fase kalau ada perpindahan ya kita bisa berikan sudut fase awal. Ya, ini. Lalu ada juga theta itu sudut fase. Oke, sama dengan theta itu rumusnya ini. Omega T di plus theta 0. Oke, nah saya buatkan ininya dulu. Saya buatkan ilustrasinya dulu. Oke, saya punya gambar gelombang ya di sini ya. Seret. Nah, ini. Oke, nah ini kan kita punya amplitudo nih. Ada korelasinya. Ini amplitudo, ini amplitudo. Ya. Nah, dari ini kan tadi kita tahu gerak harmonik itu pasti ada perubahan ya. Ada perubahan. Maksudnya perubahan itu dari jaraknya tadi dan besarannya ya. Nah, kita bisa tahu bahwa jaraknya kita tadi pakainya Y. Nah, Y max itu sama dengan A. Apakah sudah pasti? Ya, sudah pasti. Ya. Oke. Nah, ini satuan rumus untuk GHS. Ya, yang kita nanti konekkan untuk jaraknya, untuk menghitung jaraknya. Oke, bukan simpangan ya, tapi jaraknya. Ada perubahan berapa sih gitu. Terus yang berikutnya, kalau sudah ketemu ya, kita sudah tahu jaraknya, kita pasti akan mencari kecepatan. Kecepatan itu apa? Kecepatan itu kan V ya. V satuannya apa? Meter per second. Rumusnya di sini V sama dengan amplitudo dikali omega dengan cos theta. Ya. Oke, nah dari V ini kita kan pasti punya juga, nggak mungkin dong V-nya hanya segitu-segitu saja. Berarti kan kita punya yang max-nya ya. Nah, max-nya ini kita bisa buat V max sama dengan A dikali omega. Oke, berikutnya kalau kita udah ketemu dengan kecepatan ya, ada X, V dan A ya. Kita dapat nih rumusnya ya. Nah, sekarang kita bisa ngukur si percepatan ya. Nah, ini percepatan, Percepatan sama dengan A. Satuannya meter per second kuadrat. Keluar. Halo, suara saya masuk nggak? Masuk, Pak. Ya maaf ya, ini kok nge-freeze wae. Restart lagi deh. Bentar, saya restart wae gitu.
Halo, halo, sudah muncul. Suara saya sudah keluar. Halo. Masuk, Pak. Ya, oke. Tolong bantu. Oke, tolong bantu saya ya kalau ada kekurangan atau ada apa-apa. Tolong ini. Oke, baik. Ini nanti saya pindahkan ke PPT. Baik. Tadi kita sudah sampai percepatan ya. Oke, A sama dengan minus A ya dikali omega kuadrat dikali sin theta. Nah, sin theta ini nanti akan dianggap minus juga untuk membuat ini plus ya. Jadi ini dianggap minus. Oke, supaya nanti hasilnya plus. Oke, supaya nanti hasilnya plus. Tapi apakah berarti nanti percepatan minus? Ya. Oke, sekarang ini A berarti kan tadi sudah dianggap minus. Kita punya A maksimal. Percepatan maksimalnya itu kita punya A kali W kuadrat. Oke, nah hubungan dari ketiga ini itu apa sih yang kita perlu tahu? Bentar ini bentar lagi hang. Nanti kita punya yang namanya konstanta. Ya, konstanta kan kita sudah tahu nih. Sorry kok konstanta. Energi. Nah energi ya. Oke, saya out dulu. Saya pindahkan ke ini deh. PPT. Saya sudah punya. Oke, PPT ya. Slide. Nah, dari ketiga tadi, mana? Nah, dari ketiga tadi antara X ya, antara X lalu ada V, ada A. Ini kan tadi jarak ya. Ada jarak, ada kecepatan. Ini ada percepatan. Ya, nah kita bisa menghitung yang namanya itu energi. Ini kita membahasnya di berikut-berikutnya, tapi kita konekkan saja, jadi supaya ada alurnya begitu ya. Oke, jadi ada energi. Energi itu kan ada 3. Energi kinetik, ya. Energi kinetik itu rumusnya begini, atau saya sebut KE, ya. KE itu setengah mv kuadrat. Oke, nah kalau misalkan dibuat menjadi rumus berikutnya yang maksimal KE max, ya itu rumusnya setengah m ya. V-nya ini bisa dirubah sebagai amplitudo karena simpangan terjauh ya. Lalu omega kuadrat. Kenapa sih Pak omega lah? Dilihat saja. Omega itu tadi apa? Ya. Oke. Hubungan ketiganya ini kita juga bisa ketemu yang namanya energi potensial. Ya. Potensial energi itu PE. Oke, rumusnya apa? Rumusnya setengah K atau Y kuadrat. Ya. Nah, sekarang kita bisa punya PE max-nya juga. Maksimalnya itu sampai berapa sih potensial energinya? Kita bisa pakai rumus yang sebelum-sebelumnya. K dengan A kuadrat. Yes. Di sini connect ya. Nah, dari hubungan kedua ini kemudian kita punya gabungannya. Dari hubungan kedua ini kinetik atau potensial, lalu kita punya keduanya. Kita sebut saja energi mekanik. Yes. Rumusnya apa? Rumusnya itu kita jadikan ME saja. Mechanical energy. Oke, rumusnya sederhananya seperti ini. K dikalikan A kuadrat. Ya. Kalau maksimalnya ya sama, karena kan sudah pasti ya kinetik maksimal dan potensial maksimal kalau ditotalkan pasti jadinya mekanik. Jadi ini sudah pasti maksimal.
semuanya. Oke, itu ya. Nah, kalau sudah kita punya hal yang lain lagi, ini. Kenapa sih kok bisa sinusoidal sebenarnya ya? Ini kan ada sudut perpindahannya ya. Aman ya. Oh ini, kita coba satu sampel dulu. Clear all in on site. Nah ini, kita coba dulu sampel ya. Contoh soalnya seperti ini. Tadi saya sudah punya soal sebenarnya, tapi harus tulis lagi. Oke. Oke, jadi yang pertama, benda harmonik, benda bergerak ya. Dia melakukan gerak harmonik dengan GHS-nya, itu simpangannya sama dengan 5 sin 10T. Oke, dengan Y-nya itu dalam meter satuannya. Y itu dalam meter. Oke ya, ini contoh soalnya. Terus T-nya itu dalam second. Oke, nah kecepatan getaran itu pada detik ke-6. Nah, pada detik ke-6, lalu V-nya berapa? Ya, V sama dengan berapa gitu. Oke, nah kita coba untuk memasukkan rumus yang sudah ada tadi ya. Ini kita punya Y, jadi kita masukkan saja di sini. Seret Y sama dengan 5 sin 10T. Oke, nah kalau kita pindahkan di sini jadi rumus Y sama dengan tadi rumusnya masih ingat ya, A sin kemudian omega T. Oke, ini persamaannya saja. Tadi kan rumusnya masih ingat ya. Nah, terus kita punya juga A itu sama dengan 5 meter. Kenapa 5 meter ya? Ini posisi kan persamaan, langsung saja dimasukkan. Anggap saja ini 5 begitu ya. Jadi kadang-kadang ada pertanyaan juga sin berapa begitu ya, dan seterusnya. Tapi kalau posisi karena ini soalnya sudah dijelaskan bahwa ini ada angkanya 5, dianggap saja bahwa A-nya sudah jadi 5 meter. Nah, bagaimana dengan ininya omega T-nya? Nih, omega T kali T-nya 10 ya. Langsungan kita sudah punya kita sudah tahu nih ada 10. Jadi satuannya 10 rad per second. Yes. Nah, oke. Kalau kita sudah punya amplitudo, kita punya omega T, kita punya juga perlu tahu untuk VT sama dengan 6 second. Benar nggak? 6 second ya. 6 second. Karena detik ke-6 ya. VT-nya V pada detik ke-6, ini kan pada detik ke-6. V pada detik ke-6 itu kan 6 second. Oke, coba kita masukkan ke rumusnya. V itu amplitudo dikalikan omega dikalikan cos dikalikan omega T. Oke. Nah, kemudian kita bisa punya 5 kali 10 kali cos berapa tadi? 10 kali 6 ya. Nah, hasilnya itu 25 meter per second. Oke, berarti pada detik ke-6 kita sudah bisa tahu ininya speednya ya. Oke. Next, kalau kita sudah tahu ini, ada bentuk yang lain lagi supaya kita bisa connect. Agak panjang ya di sini ya. Kita erase all ini. Oke. Jadi saya punya pegas. Ya, itu digantung vertikal. Oke, bebannya ini itu 3 kilo. Oke, nah nanti akan ada pertambahan panjang itu sekitar 250 per 4 pi kuadrat. Yes. Nah, kemudian pegas ditarik ke bawah sebesar 5 cm.
Oke, jadi ditarik ke bawah lagi itu jaraknya 5 cm. Ya. Dan kemudian dilepaskan. Ketika dilepaskan itu dia akan mantul ke atas. Nah, sekarang pertanyaannya adalah hitung kecepatan setelah bergerak selama 1/3 detik. Jadi kita hitung kecepatan setelah gerak 1/3 second, ya. Oke, kita punya gambarnya ini ya. Saya detailkan lagi. Supaya jelas. Set ini. Nanti saya hapus ya, ini set. Oke, nah ini tadi ada perpindahan 5 cm ya. Oke, nah ini ada delta Y-nya kan ketahuan nih, delta Y sama dengan 250 per 4 pi kuadrat. Benar nggak? Senti ya satuannya lah. Saya rubah jadi 2,5 per 4 pi kuadrat. Ya, karena meter ya, jadinya meter. Oke, lalu M-nya tadi 3. M-nya 3, kita sudah tahu 3 kilo. Nah, ini kita sudah tahu. Nah, sekarang kita cek lagi nih. Ke sini ya. Jadi ada F sama dengan K kali delta Y. Oke, kan kita ngitung gayanya dulu. Supaya ketemu nih konstantanya ada di berapa sih angkanya ya. Kita cari tahu konstantanya, kita perlu gaya. Gaya itu M kali G sama dengan K dikali delta Y, lalu 3 kali 10 sama dengan K dikalikan 2,5. Delta Y-nya kita udah punya ya, angka-angkanya, variabelnya kita udah punya semua, 4 pi kuadrat. Ya, lalu dipindahkan hasil akhirnya K-nya itu 40 pi kuadrat Newton per meter. Oke. Nah, dari sini kan ini ada perpindahannya ya, ini ya, kita tahu bahwa ada delta Y-nya kan 250 pi kuadrat. Nah, dari Y ini, oke, kan Y jarak ini ya, bukan yang ini saja. Kita juga punya yang lain loh. Contohnya ini, Y max sama dengan amplitudo. Ya, kita anggap maksimalnya tadi kan amplitudo. Berapa sih ini maksimalnya turun ke bawah kan 5. Ya, 5 cm. Kalau dibuat jadi meter jadinya 0,05 meter. Nah, jadi kita sudah punya Y maksimalnya, kita punya konstantanya. Nah, sekarang kita mau cari tahu nih. Tadi kan kecepatan setelah bergerak 1,3 second. Oke, nah ini saya hapus ya. Hapusnya saya bersihin aja ya. Hapus set. Nah, oke. Tadi sudah kita ketemu, K-nya sudah ketemu lah. Terus gini. K sama dengan M dikali W kuadrat. Kita tahu ya tadi 48 ya tadi, sorry. 48 pi kuadrat sama dengan M-nya tadi berapa? 3 ya. M-nya 3 dikali W kuadrat. Omega ya, bukan W. Lalu ada omega kuadrat sama dengan berapa? 48 bagi 3, 16. 16 pi kuadrat. Oke, benar ya, kuadrat. Nah, kalau sudah kita punya W, sorry. Aduh. Oke, nih. Kita punya omeganya, hasilnya adalah berapa? 4 pi. Benar nggak? Nah, oke. Kita berikutnya ngitung kecepatan ya, di sini saja. Kita mau ngitung kecepatan nih. V, tadi rumusnya kita sudah tahu ya, bahwa A dikalikan omega cos, terus omega kali T plus theta 0. Enggak. Nah, lalu V, tadi kita sudah tahu
variabelnya 0,05 kali 4 pi cos berapa? 4 pi dikali 1/3 di plus 3/2 pi. Nah, ini dari mana sih, Pak? Nah, ini dari mana sih, Pak? Oke. Nih ya. Ini 1/1/3-nya ini kan dari ini ya. Dari omega T. Lah 3/2-nya omega T ini dari mana? Oke. Kita masukkan ya. Ini rumus. Sekarang kita mau masukkan ini 3/2-nya. 3/2 pi ini dari mana? Nah, tadi kan kita tahu bandul pegasnya itu kan kita tarik. Ya. Nah, saya buat ini saja. Kalau ditarik itu omega theta nolnya itu 3/2. Ya, kalau ditekan itu omega tetanya sama dengan setengah pi. Nah, ini dari mana? Ini dari mana sih kok dapat ini? Gitu ya. Coba kita lihat nih. Tadi kan hubungannya dengan sinusoidal ya, kita konekkan supaya ada ininya. Oke, jadi ini saya bikin kuadran lingkaran ya. Saya bikin kuadran lingkaran. Ini kuadran 1, ini kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Oke, nah posisi di sini 0. Anggap saja di sini 0 ya. Di sini 0. Kalau lingkaran itu kan kuadran 0, 90, terus berapa? 180, 270, 360. Ya, saya anggap di sini 0. Nah, ini titik seimbangnya ya. Ini titik seimbang. Oke. Nah, terus kan tadi 0 kuadran 1 ini ya, 90 di sini. Berarti 90 itu berapa sih? 90 itu setengah T. Kalau teman-teman masih ingat sin cos tangan ya. Masih ingat nggak? Kalau sin setengah 2, setengah 3, 1. Kalau cos kan kebalikannya, tangan kan ininya berbeda. Oke, 0/3 akar 3, 1 akar 3 ya. Itu yang tangan. Nah, ini juga berlaku di sini ya. Jadi biar nanti cepat kuadrannya ada di mana sih? Jadi bisa kita bisa melakukan pendekatan untuk perhitungannya. Oke. Nah, dan seterusnya setengah pi. Berarti kalau di 180 hasilnya pi ya. Nah, lalu untuk yang di 270 hasilnya berapa? Hasilnya 3/2 pi. Oke, nah berarti pi-nya ini kita masukkan yang 3/2. Kan posisi ditarik. Posisi ke bawah ya. Tarik nih. Nah, tarik ke bawah. Oke. Di sini connect ya kita. Paham maksudnya ya? Kenapa sih kok theta nolnya yang sinusoidal tadi loh. Yang sinusoidal tadi itu hubungannya sama ini. Yes, supaya bisa kita buat pendekatan. Loh Pak, kalau misalkan di sini sudutnya berbeda, ya udah masuknya kuadran berapa? Nanti tinggal dihitung aja ya. Theta nolnya tinggal dimasukkan. Tapi ini kan untuk melakukan supaya mempermudah kita menghitung ya. Untuk contoh soalnya, jadi kita buat ini saja 3/2 pi gitu. Karena posisi tarik ke bawah, pas ke bawah langsung ke gravitasi ya. Oke, di sini connect ya. Untuk konsep cara menghitungnya, alurnya menghitung itu tadi. Oke, kalau sudah tahu ya ini, oke, lalu kita bisa punya posisi masukkan ini. Set V sama dengan langsung saja 0, berapa? 2. Ini kali ini ya, 0,5 kali 0,05 kali 4. Nah, saya kalikan 0,2 pi cos, langsung ketemu di berapa ini? Ini dijumlahkan semua, ketemunya di 41,6. 41/6. Saya lihat. 41/6, lalu dimasukkan. Oke. Nah, benar lagi. Oke, ini kita sudah punya, lalu kita masukkan lagi V sama dengan, kalau ini dibagi ya, ini kan 0,2 pi, jadi cos. Nah, kalau dibagi supaya nanti gampang untuk menyelesaikannya, kan ini besar, terlalu banyak ya. Nah, karena kan kita masih ingat bahwa
getaran itu kan sesuatu yang berulang. Nah, ya kalau berulang-ulang nggak perlu di ini lagi ya, apa namanya? Nggak perlu dimasukkan sebagai variabel lagi. Jadi supaya mempermudah perhitungan. Jadi ini kalau dimasukkan jadi pecahan seperti ini. 6 5/6 pi. Nah, 6 ini saya anggap hilang saja karena kan ini putaran ya. Berarti dia berputar berapa kali sih begitu. Kan di sini sudah dinyatakan 6. Lah, kenapa sih kok saya mau hilangkan? Karena begini. Ini kan 1 2 3 4 ya. 1 2 3 4. Karena selama dia berotasi angkanya genap, hapus saja ya, hilang. Angka terdekatnya itu saya hapus saja. Ingat ini ya, ada koneksinya ke rumus trigonometri. Jadi kalau angkanya yang terdekat, yang genap itu dianggap tidak ada. Karena kan berulang. Begitu ya. Kita connect ya di sini ya. Nah, terus kalau sudah kita sudah hapuskan ini 0,2 pi lalu dikalikan cos 5/6. Sorry. Cos 5/6 ini keliru. Cos 5/6 dari pointer option eraser. Nah, ini cos 5/6 pi. Oke. Nah, 5/6 pi ini ada di mana? 5/6 kalau teman-teman lihat nih kan kalau 6/6 itu kan 1 ya, 1 pi. Berarti 1 pi itu ada di mana? Di kuadran 2. Benar nggak? 6/6 ini kan utuh ya. 6/6 itu kan berarti dia udah melakukan gerakan yang sempurna. Nah, karena ini 5/6 berarti kan ada di kuadran 2. Kira-kira di sini ya, anggap saja ini kuadran 2. Oke. Nah, makanya akhirnya kita bisa ketemu kalau kuadran 2 itu kan ya bisa anggap saja 150 derajat ya. Anggap saja 150 derajat. Anggap saja 50 derajat. Kalau dihitung juga ketemu sih. 0,1 akar 3 ya, 0,1 akar 3 pi meter per second. Oke, dan kondisinya kecepatan ini dia akan bergerak ke bawah. Oke, jadi posisi dia bergerak ke bawah. Oke, sampai di sini kita connect ya untuk sinusoidalnya, lalu perhitungannya kenapa sih ada hubungannya dengan kecepatan, lalu ada percepatannya juga, ada sudutnya begitu. Connect ya kita ya. Oke, kalau sudah kita lanjut lagi untuk yang ini. Nah, ini yang tadi ya. Jadi kan kenapa sih tadi 6 5/6 tadi dianggap hilang karena kan ini ya. Nah, berputar. Jadi ketika berputar ini pakai ini aja. Nah, ketika berputar ini kan posisi nah seperti ini. Seret habis ya. Seret habis 1 2 3 4 5 6 habis ya. Seperti itu dan seterusnya. Oke? Kita connect ya dari sini ya. Kenapa sih ada kuadrannya? Kenapa ada sifat sinusoidalnya juga? Nah, kalau sudah kita sekarang pindah ke ini. Kita agak cepat aja ya. Nih. Nah, ini tadi sudah frekuensi angular kita udah bahas ya. Nah, seperti ini tadi. Oke, nah. Getaran itu kan merambat. Nah, nanti kita akan tahu yang istilahnya gelombang. Oke, gelombang itu ada beberapa. Contohnya yang pertama ini ada bandul, lalu ada bandul mekanis, ada getaran yang teredam dan resonansi ya. Oke, kita nanti mau coba ini hitungannya dulu ya. Oke, hitungannya untuk yang gelombang supaya gampang. Oke, jadi begini, saya masukkan aja deh new slide ya. Oke, gelombang itu ada beberapa ya nggak? Gelombang itu ada beberapa. Jadi yang pertama itu ada gelombang menurut arah getaran ya. Menurut arah getaran itu ada longitudinal, lalu ada transversal. Bentar.
Ya, zoom saya getaran. Ntar saya langsung ke ini saja ya. Tinggal sedikit gelombang. Nah ini langsung ke gelombangnya aja ya. Nih. Oke. Jenis gelombang itu ada beberapa. Jadi menurut arah getaran itu ada longitudinal, lalu ada transversal, ya. Kita perlu tahu juga bahwa longitudinal itu gerak paralel atau bertepatan dengan arah rambat. Bisa jadi pegas, bisa jadi gelombang suara, ya. Lalu yang kedua, gelombang menurut media perantaranya itu bisa elektromagnetik yang tidak membutuhkan media atau perantara untuk proses dia merambat. Contoh-contohnya bisa sinar gamma, ya, bisa sinar X, inframerah, ultraviolet, dan radio atau radar dan televisi. Lalu ada mekanis juga yang menurut media perantaranya. Itu kalau mekanis itu membutuhkan media atau medium atau perantara untuk proses rambatnya. Padahal kenyataannya di sekitar kita bahwa hampir semua gelombang itu pasti ada gelombang mekanis, ya. Oke, lalu berikutnya gelombang menurut amplitudo dan fase. Ini yang kita mau coba untuk hitung ya, karena ini sifatnya sama untuk gelombang-gelombang yang lain. Oke, ada stasioner dan ada berjalan. Kunci-kuncinya itu ada di sini. Saya coba. Jadi ini stasioner gelombang itu masing-masing entah stasioner dan berjalan itu ada dua gelombang ya. Bisa jadi gelombang pantul dan masuk. Kalau untuk stasioner itu memiliki fase dan amplitudo yang dinamis dalam setiap titiknya. Oke. Lalu kalau gelombang berjalan itu fase dan amplitudonya tetap sama. Oke. Karena prosesnya seperti tali untuk contohnya. Oke. Nah, oke, kita coba untuk masukkan di sini. Ya. Oke, ini. Saya masukkan di sini ya. Yang pertama, ini tentang gelombang berjalan. Oke, berjalan itu bisa juga kita sebut sebagai transversal. Oke, ini ya, kita punya sudut angulernya atau omeganya itu bisa kita sebut sebagai kecepatan sudut. Sudut tadi kita udah tahu rumusnya ya di atas tadi bahwa 2P kali F sama dengan itu 2P per F. Kalau misalkan mau diterjemahkan lebih jauh. Satuannya itu radian per second. Oke. Nah, sedangkan kita punya juga rumus-rumus yang lain, F itu N per T. Ini sudah standarnya ya. Lalu T-nya juga, tadi periode kita punya T per N. Yang kemudian kalau dibuat relasionalnya, itu jadi F sama dengan 1 per T. Oke? Nah, ada beberapa hal yang kita mau tambahkan. T kita sudah tahu, V kita juga, kita perlu tambahkan juga. V itu cepat rambat gelombang ya. Cepat rambat gelombang. Cepat rambatnya itu rumusnya ini, lambda kali F ya. Nah, lambda itu kan jarak dari puncak ke puncak atau jarak lembah ke lembah ya. Dari puncak ke puncak, misalnya ini. Saya punya ini. Nah, ini ya. Ini ke ini itu berapa? Sama ini ya. Ini ke sini itu berapa? Ya. Tuh, ini lambda. Oke. Ini amplitudo ya. Oke, next. Lambda tadi sudah tahu ya. Ini berarti bisa dibagi juga lah. Oke, sekarang lambda itu cepat panjang satu gelombang. Oke. Nah, sekarang K, kita punya K itu bilangan gelombang. Ya, atau tetapannya itu rumusnya begini. 2P per lambda. Oke, kalau untuk menghitung Y-nya sih sama ya, sama seperti tadi. Y-nya sama seperti tadi, jadi sifatnya selama itu getaran pasti ada
ada jarak yang perlu kita hitung kan. Tapi Y itu juga menjadi simpangan ya. Nah, Y itu kan simpangan nih. Jadi rumusnya A sin omega T di plus minus K dan X. Oke, nah X ini tadi kita sudah tahu ya, X itu jaraknya yang mana sih? Oke, coba kita bedah lagi untuk refresh. Ini ya, pointer option, erase all things. Nah, kita coba bedah lagi bahwa Y itu kan simpangan tadi jaraknya ya. Jaraknya simpangannya terjauh berapa gitu. Rumusnya kan A sin berapa? Nah, tadi rumusnya ini. Omega T plus minus ya. Itu bisa dikalikan KX. Oke. Nah, kita mau cari tahu nih X. Sekarang saya punya ini simple. Nah, ini ya. Set. Nah, ini ada sumbernya. Terus ini dan seterusnya begitu ya. Ini sumber. X ini sumber. Gerakannya si gelombang itu ke kanan ya. Nah, lalu misalkan saya mau cari tahu nih X-nya berapa sih jaraknya. Nah, saya perlu tahu ini ada titik P misalkan. Titiknya P. Ini saya buat jaraknya. Nah, ini yang dinamakan X. Oke, yang dinamakan X ya. Yang dinamakan X. Mau titiknya mau ditaruh di sini atau taruh di mana? Yang pasti X itu jarak dari S ke titik P. Oke? Yes ya. Nah, karena posisi posisi merambatnya itu kan ke kanan. Berarti dia akan minus nantinya. Kita gunakan di sini minus. Loh Pak, kenapa minus? Karena kan kalau yang tadi kuadran tadi ya, itu kan ke kiri ya. Ke kiri kan plus, kalau ke kanan kita anggap sebagai minus, terbalik begitu. Oke? Ini ya, diingat-ingat. Nah, terus di sini juga ada yang namanya sudut fase. Kita juga akan kenalan dengan sudut fase. Ya, sudut fase itu misalkan sudut fasenya yang nanti ini ya, untuk P-nya ini nanti ada di angka berapa sih? Nah, ini sudut fase P itu rumusnya omega T dikurangi K kali X. Oke? Di sini ya. Karena posisi merambat ke kanan, jadi ini minus. Oke, nah fase ini sudut fase ya, seret. Nah, ini juga ada yang namanya fase ya. Fase. Ada sudut fase, ini ada fase. Oke ya, ini sudut fasenya, terus ada fasenya sendiri. Nah, fase itu banyak sudut gelombang. Ini ada terjadi berapa kali begitu, ya. Nah, simbol notasinya ini. Ya. Notasinya ini, lalu kita punya rumusnya juga theta P 2/2pi. Yes. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Kalau untuk rumus-rumusnya sama, jadi bisa ditambahkan ya. Ada pertanyaan? Halo? Tidak ada, Pak. Oke. Nah, untuk berikutnya nanti saya tambahkan ya di materinya ya untuk beberapa contoh soal dan untuk ininya apa namanya untuk konsep-konseptualnya dan rumus-rumus dasarnya yang nanti bisa dipakai. Oke, sampai di sini. Kalau misalnya ada pertanyaan silakan ditanyakan. Mana ini? Oke. Nah, ini sebenarnya kita sudah sampai ke ini apa namanya gelombang itu sendiri. Ya, rumusnya sama kok. Nanti kita akan ketemu dengan yang namanya superposisi gelombang. Oke, kalau sudah kita sampai jam 11 ya.
Halo? Iya, Pak. Oke, ini sudah 11,06. Baik, saya mau mengingatkan sekalian ini apa namanya? Oke, saya mau mengingatkan bahwa nanti apa sih, saya lupa tadi ya. Bentar, saya bukakan dulu. Oke, saya mau mengingatkan bahwa untuk post-test akan dilaksanakan pada tanggal 4 Juni dan akses akan dibuka dari pukul 9 sampai 6 sore. Oke, itu untuk informasi tambahannya. Jika ada pertanyaan, jika ada masukan atau butuh materi-materi untuk tambahan, nanti akan segera dilayani. Oke? Baik, terima kasih untuk para peserta workshop hari ini. Kita jumpa lagi ya nanti di minggu depan tanggal 4. See you next week. Terima kasih, Pak. Oke, semangat semuanya. Nanti saya akan upload untuk file ininya, mempersingkat materinya ya.